Hai people, balik lagi sama aku Arum di YouTube channel Megatama Group. Kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana cara bernegosiasi dengan manufacturer. Seru banget kan? Nah, ini pasti hal yang kalian butuhin ketika mau memproduksi produk fashion kalian. Oke, langsung kita bahas aja ya. Sebagai desainer atau pemilik bisnis, kita butuh beberapa orang dan pekerja lain untuk menjalankan rencana dan strategi yang udah dibuat menjadi kenyataan. Nah, kita juga membutuhkan yang namanya pabrik atau manufacturer, mau buat tas, baju, sepatu, dan lain-lain. Nah, setelah menemukan vendor yang cocok nih, langkah besar selanjutnya itu akan melibatkan negosiasi mengenai persyaratan, harga, dan material pembuatan produk tersebut. Negosiasi ini adalah hal bagian yang normal dalam membina hubungan, di mana bisa menghasilkan deal yang bagus, bahkan bisa berakhir buruk dengan hilangnya kesepakatan. Jadi kamu harus siap nih dalam kondisi apapun. Oke, aku akan kasih tahu kalian cara bernegosiasi dari sebelum dan selama negosiasi ini berlangsung. Yang pertama, kita akan ngebahas apa yang harus dilakukan sebelum bernegosiasi. Pertama, sebelum negosiasi nih, kamu harus tahu mana yang menjadi prioritas kamu sebagai pemilik brand fashion. Karena negosiasi ini nggak hanya melibatkan harga, tapi juga kinerja dari vendornya. Jadi, kamu harus mempertimbangkan harga, pemesanan minimum, waktu, syarat pembayaran, kualitas, dukungan pelanggan, dan juga riset pemasok mode online. Kamu juga harus riset web dan sosial media mereka. Dengan mengetahui tentang mereka, akan menunjukkan profesionalisme, minat, dan kamu bisa memahami nih sejauh mana pengaruh kamu ke vendornya. Seperti berapa banyak pelanggan yang mereka layani, apakah mereka memiliki monopoli, apakah mereka baru. Yang kedua, itu ajukan pertanyaan mendetail untuk mengungkapkan tujuan bersama. Jadi setelah negosiasi di awal tadi, kamu harus meneliti dan mendidik diri kamu sendiri nih tentang mengapa persyaratan dan harga yang vendor kamu berikan seperti itu. Nah, penting juga nih bagi kamu untuk lebih memikirkan biaya keseluruhan untuk mengelola merek dan inventaris merek kamu, bukan hanya harga produksi aja. Jadi, carilah tujuan bersama yang memungkinkan kamu dan vendor untuk berkolaborasi secara positif. Yang ketiga, perhatikan market. Lowballing adalah kegagalan besar selama negosiasi. Ini bisa menghina dan menunjukkan kurangnya kesadaran. Kamu harus tahu nih harga pasar dan cari penawaran dari berbagai vendor sebelum memulai negosiasi. Ini juga mempersiapkan kamu buat rencana cadangan kalau vendor utama kamu nggak bisa, dan bisa juga jadi perbandingan harga. Yang keempat, pelajari jargon industri mode. Nah, ini juga harus kamu persiapkan ya. Para profesional fashion yang berpengalaman tentunya tuh mereka berkomunikasi dengan frasa, singkatan, dan bahasa yang ada di industri fashion yang harus kamu ketahui. Jadi akan mudah dan lebih jelas nih dalam berkomunikasi dengan vendornya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selama negosiasi berlangsung. Pertama, kamu harus bangun kredibilitas dan keaslian kamu dengan vendor kamu yang dapat memperkuat kepercayaan antara kamu dan vendor tuh dengan meng-highlight faktor pencapaian bisnis, tepat waktu dalam pembayaran, dan menjaga komunikasi yang terbuka. Plus penting juga nih untuk bersikap dan berbicara dengan ramah ya mega people. Yang kedua, percaya diri dan adil. Walaupun kamu pengen nunjukin kesetiaan dan komitmen, kamu juga nggak mau dong terlihat terlalu bersemangat ataupun putus asa juga. Kamu harus siap nih untuk melawan dengan tawaran kamu sendiri. Tapi hindari juga menggunakan kebutuhan yang mendesak ya. Kamu harus jelas, realistis, dan berani. Tetap percaya diri dengan persyaratan kamu. Dan jangan lupa bahwa pergi adalah pilihan sebelum kontrak ditandatangani. Oke? Last but not the least, pasti timbul pertanyaan nih dari benak kalian. Bagaimana jika tidak mencapai kesepakatan? Kayak yang di-mention sebelumnya, nggak apa-apa untuk menjauh dari vendor. Terkadang nih, mungkin ada yang nggak sesuai, baik dari sisi kualitas, harga, MOQ, dan lain-lain. Karena kamu nggak mau dong ambil resiko buat ngerusak hubungan yang akan mempersulit hubungan bisnis kamu dan juga merusak reputasi antara keduanya. Perlu diingat juga nih, akhir dari satu kesempatan dapat berarti awal dari yang lain, dimana kamu bisa menggunakan opsi yang lain. Ingat ya, pemasok kamu adalah partner kamu, bukan pesaing. Kesuksesan kamu seringkali menjadi milik mereka dan juga sebaliknya. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Megatama Group. I'll see you guys!